Melodi masih duduk di tepi ranjang dengan punggung menghadap pintu ketika Franz akhirnya masuk ke kamar. Wajahnya masih muram dan dadanya terasa sesak. Tiba-tiba Franz mendekat dari belakang dan melingkarkan lengannya di pinggang Melodi. "Sayang, maafin aku ya," bisiknya lembut di telinga Melodi. Melodi terdiam, matanya menatap lurus ke depan. Franz lalu mengecup pundaknya pelan, mencoba merayu Melodi agar tidak marah. "Aku tahu, aku salah," lanjut Franz, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku tidak seharusnya pulang selarut ini di hari spesial kita." Pelukan Franz semakin erat. Melodi bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Bisa merasakan bagaimana suaminya berusaha membujuk. Tapi sialnya itu hampir berhasil. Ia ingin tetap marah, ia ingin tetap menolak, tapi Franz berusaha terus merayunya. Franz menarik diri sedikit, menatap wajah istrinya yang masih diam. Lalu ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. "Aku tidak datang dengan tangan kosong, sayang." Melodi menatap kotak itu, lalu menoleh pada suaminya dengan ekspresi bingung. Dengan senyum tipis, Franz membuka kotaknya, memperlihatkan sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk hati. Melodi tertegun, hatinya masih sakit. Tapi Franz baru saja memberikan sesuatu yang manis di tengah kemarahannya. "Itu buat aku?" tanyanya pelan. Lalu Franz tersenyum dan mengeluarkan kalung itu dari kotaknya. "Ini aku sendiri yang pilih. Aku pengen kamu selalu pakai ini. Jadi aku tahu kalau hatimu masih milik aku." Seketika Melodi menggigit bibirnya menahan perasaan yang campur aduk. Suaminya memang pulang larut, ia memang kecewa. Tapi Franz juga berhasil membuatnya luluh dengan caranya sendiri. Dan pada akhirnya, ketika Franz mengaitkan kalung itu di lehernya, lalu Franz mengecup puncak kepalanya dan Melodi menghela nafas panjang, memilih untuk memaafkan malam ini. Setelah Franz mengalungkan hadiah itu di lehernya, Melodi menyentuh liontin kecil yang menggantung di dadanya. Sentuhan Franz, suara lembutnya, dan hadiah ini semuanya cukup untuk meredakan amarahnya. Ia berbalik hadap ke arah Franz, tangannya melingkar di leher suaminya. "Terima kasih ya hadiahnya," bisiknya dengan penuh manja. Lalu Franz tersenyum, mengusap pipinya dengan lembut. "Kamu suka?"
dan Melody mengangguk. Iya, aku suka, dan aku suka kamu. Ia menarik Franz lebih dekat. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari suaminya. Matanya berbinar penuh keinginan. Sayang, kita belum benar-benar merayakan anniversary kita. Melody mencoba merayu suaminya. Kedua tangannya bergerak dan melingkar di dada suaminya. Ia ingin malam ini tetap menjadi yang spesial. Tapi yang terjadi, Franz menahan tangannya dengan lembut, lalu menyentuh pipinya. Mel, aku capek banget hari ini. Melody mengerjap, kamu capek? Dan Franz mengangguk, memasang ekspresi lelah. Seharian tadi kerjaan numpuk banget. Rapat juga nggak kelar-kelar. Aku cuma pengen istirahat sebentar. Melody menatap suaminya, lalu tersenyum kecil. Ya udah, aku ngerti kok. Kamu tidur aja dulu. Melody tidak menaruh curiga sedikit pun. Bagi Melody, Franz adalah suami yang baik. Jika dia bilang capek, maka ia memang sungguh capek. Jadi malam itu Melody memilih untuk tidak memaksa. Tanpa tahu bahwa seharusnya ini adalah tanda pertama yang harus ia perhatikan. Pagi itu Melody bangun seperti biasa dengan semangat baru. Ia menepis sisa-sisa kekecewaan dan memilih untuk kembali menjadi istri yang perhatian. Dapur dipenuhi aroma kopi dan roti panggang. Ia juga memasak telur dadar favorit Franz. Sesuatu yang selalu berhasil membuat suaminya tersenyum di pagi hari. Saat sedang menata meja, Franz keluar dari kamar dengan wajah masih sedikit mengantuk. Ia mendekati istrinya dan mengecup keningnya. Pagi sayang. Pagi juga suamiku. Melody tersenyum cerah. Ayo sarapan dulu sebelum berangkat. Franz duduk, tetapi ekspresinya sedikit ragu. Melody yang sibuk menuangkan kopi tidak menyadari hal itu. Sampai Franz membuka suara. Mel, aku harus keluar kota selama 3 hari. Gerakan Melody terhenti sejenak. Ia menoleh ke arah suaminya. Keluar kota? Kenapa mendadak? Franz mengangkat bahu. Ada proyek yang butuh supervisi langsung. Aku tidak bisa nolak. Ini penting. Ini tugas dari kepala divisi. Bonusnya juga lumayan. Aku ingin rumah ini segera lunas. Melody menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk mengerti. Ya udah, kalau memang untuk kerjaan, aku nggak bisa larang. Franz tersenyum lega. Kamu memang istri paling pengertian. Tapi kamu jaga diri ya, jangan sampai sakit. Iya sayang. Lalu kemudian mereka melanjutkan sarapan dengan obrolan ringan. Melody sama sekali tidak berpikir negatif. Baginya, Franz adalah pria pekerja keras.
Jika dia harus pergi, itu pasti benar-benar karena pekerjaan. Apalagi mereka pacaran cukup lama dan memulai dari nol bersama-sama. Jadi, ia sudah sangat mengenal pria itu luar dalam. Tapi entah kenapa, ketika ia mengantar suaminya sampai ke depan rumah dan melihat Franz masuk ke mobilnya, ada rasa tidak nyaman yang mulai mengusik pikirannya. Jangan pikir macam-macam, Melody. Doakan suamimu supaya sukses. Kalian merintis semuanya sama-sama, meskipun mencicil. Bisik Melody di dalam hati. Melody melangkah masuk ke kantor dengan wajah berseri. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya, membuat beberapa rekan kerja yang melihatnya ikut merasa penasaran. Rico, bosnya yang terkenal dingin dan tak banyak bicara, sedang berdiri di depan meja kerjanya saat Melody masuk ke ruangannya untuk melapor. Tanpa sadar, kening pria itu sedikit berkerut melihat ekspresi Melody yang terlalu cerah pagi ini. Tumben kamu ceria banget. Rico bertanya dengan nada datar, melirik sekilas ke arah Melody yang sibuk mengatur dokumen di meja. Melody yang memang sedang dalam mood menggoda hanya tersenyum lebar dan dengan sengaja mengibaskan rambutnya ke samping, memperlihatkan kalung emas putih berliontin hati yang melingkar di lehernya. Lihat ini, Pak, ujarnya dengan nada sedikit pamer. Hadiah anniversary keempat dari suami saya. Bagus kan? Rico menatap liontin itu sekilas sebelum kembali menatap wajah Melody dengan ekspresi datarnya yang khas. Hanya kalung? Tanyanya santai tanpa sedikit pun terlihat terkesan. Melody langsung mendelik. Hah? Maksudnya hanya kalung? Ini cantik banget tahu. Bukan cuma perhiasan biasa. Ini lambang cinta dan kesetiaan. Rico menghela napas pendek. Kesetiaan ya? Gumamnya pelan seolah berbicara pada diri sendiri. Melody yang tak menyadari nada skeptis di suara Rico justru semakin bersemangat. Iya dong, Franz memang sibuk kerja, tapi dia tetap romantis. Bahkan dia bilang aku harus selalu pakai ini, supaya dia tahu kalau hatiku masih miliknya. Rico mengangkat alis sebelah menatap Melody dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu dengan nada datar khasnya, ia berkomentar, kalau butuh kalung untuk memastikan kesetiaan seseorang, berarti ada sesuatu yang salah. Melody terdiam sejenak, lalu mengendus. Duh, Pak, kenapa sih selalu serius? Saya lagi bahagia loh. Rico tidak menjawab. Ia hanya menatap Melody dengan pandangan tajam yang membuat wanita itu sedikit tidak nyaman. Entah kenapa, tatapan itu terasa seperti peringatan. Tapi Melody terlalu sibuk menikmati perasaan bahagianya. Ia tidak peduli dengan mulut pedas bosnya yang
tidak bisa membiarkan orang lain bahagia. Secara bosnya itu memang terkenal sangat menyebalkan. Untung Melody ngedaplek. Jadi ia masih sanggup bertahan dengan bos judes, galak, dingin, dan angkuh seperti Rico ini.